Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita karena Tuhan. Karena firman Tuhan selalu berkata dalam kehidupan kita dan bagi kita. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan biarlah setiap dari kita di tempat ini semua, kita datang beribadah. Kita datang dengan penuh ucapan syukur. Dan kita bersuka cita karena Tuhan selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengundang jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Dan saya mengundang Pak Hadi. Mari saudaraku, kita satukan hati untuk kita boleh mulai ibadah pada pagi siang hari ini. Mari kita semua berdiri. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu semua. Untuk boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan waktu kami, memberikan penyembahan kami, pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami memberikan hati kami Bapa untuk boleh mendengarkan akan firman Tuhan, untuk boleh merenungkan dan melakukan akan firman-Mu Bapa. Kau berkati Bapak saudara kami, Bapak Andri Tong yang akan membawakan firman-Mu. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi teguran bagi kami. Firman-Mu Tuhan boleh memberikan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa, berdoa juga untuk pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini. Mulai dari penerima jemaat, sound system multimedia, tim PW Bapak, tamborin, WL, singer, pemain musik semuanya Bapak. Biarlah kami semua memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama Bapak, kami boleh awali dan kami boleh akhiri ibadah pada pagi siang hari ini. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sama-sama katakan, amin. Silakan duduk sama Tuhan. Mari kita ambil waktu ini untuk kita naikkan penyembahan kita, ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya bagi setiap dari kita semua di tempat ini. Segala ucapan syukur katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
Terima kasih Tuhan, Kau ampuni Tuhan setiap dari kami Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh yeah. Dengan segenap hati kita, mari kita katakan, Aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Aku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, pengorbanan. Terima kasih Yesus. Kepadamu, oh yes. Sama-sama kita katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap dari kami Tuhan. Engkau taat dan setia kepada kehendak Bapa, dan Engkau tebus setiap dari kami Tuhan. Dan tidak henti-hentinya kami mengucap syukur, dan kami bawa penyembahan kami sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan penyembahan kita lebih lagi. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau, jemaat Tuhan saja katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Ini saat yang tepat untuk setiap dari engkau. Naikkanlah penyembahan-Mu, naikkanlah ucapan syukur-Mu, karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita.
Sekali lagi katakan, Kau ku sembah. Mari sama-sama, biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ya, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah. Sekali lagi katakan, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Mari naikkan penyembahan-Mu, mari naikkan ucapan syukur, mari naikkan pujian-Mu. Hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak dimuliakan. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan Raja kami, Engkaulah Yesus Kristus Tuhan Anak Domba Allah. Engkaulah Tuhan yang telah melaksanakan kehendak Bapa. Engkau yang telah hidup Tuhan, Engkau yang telah bangkit Tuhan bagi setiap umat manusia Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ibadah ini adalah milik-Mu dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Semua percaya hidup setiap dari kita ada di dalam tangan Tuhan. Semua percaya bahwa Tuhan sudah memberikan dan menyiapkan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ada amin semua ya? Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan,
Walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Ada amin semuanya. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanmu. Semua yang punya syukur katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini apa? Sebab Tuhan hari yang terbaik. Yes. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Ya, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu Tuhan. Ku bertahan, kau buatku teguhkan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan. Semuanya katakan, ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salib, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanmu. Semua siap? Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersyukur. Sebab hari ini apa? Hari yang terbaik. Sama-sama katakan, hari yang terbaik. Hari apa? Hari yang terbaik. Dengan iman katakan, hari yang terbaik. Ya, sekali lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Semua bersuka cita bagi Tuhan. Semua mau bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita naikkan lagu ini.
Ayo, tepuk tangannya mana coba Tuhan? Sama-sama nyanyikan. Sekali lagi katakan. Bangkitlah dan perkatakan berkat. Yes. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Yuk, bangkitlah. Bangkitlah dan perkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Semuanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang. Ya. Ayo bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Imanku berkata, imanku berkata, siapa? Nama siapa? Semuanya siap, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang. Semua menang dalam Tuhan. Semua menang dalam Tuhan. Yuk, bertepuk tangan di atas kepala ya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, sama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Semua, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan imanku, imanku
mengucap syukur. Sama-sama katakan, ya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Dengan iman katakan, ku menang. Sekali lagi dengan iman katakan, ku menang. Masih mau bersorak buat Tuhan? Tuhan kita sungguh sangat baik. Haleluya. Jempolnya siap-siap ya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people. People from every nation and tongue, from generation to generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Semuanya katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people. People from every nation and tongue, from generation to generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Woo! Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Jempolnya, you are good. Yeah. Woo! Oke, jempolnya lagi ya, siap-siap. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, see. All the time, all the time. You are good all the time, all the time. You are people. People from every nation and tongue, from generation to generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Ayo coba Tuhan lebih keras lagi katakan. Mari semua yang mengucap syukur. Lebih lagi katakan, ya. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sekali lagi, we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. Sekali lagi, for who you
Haleluya. Tuhan pasti sangat-sangat senang melihat setiap dari kita bersuka cita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Yang akan mengubahkan setiap dari kita. Dan membawa kita untuk menggenapi akan setiap rancangan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, bersama dengan Engkau
Tuhan. Kami akan melewati itu. Setiap lembah kelam dalam kehidupan kami. Mari kita katakan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Yes, amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di dalam buat kasih. Mari jemaat saya undang sekali lagi bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang Kau nyatakan. Ya, di dalam hidupku ku bersyukur. Dengan segenap hatimu ku bersyukur. Ku bersyukur. Oh Rabakata nama Shekerederan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kasih aplaus yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Setengah menit kasih tepuk tangan. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, penyertaan-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Karena pengorbananmu yang besar, Engkau rela mati bagi kami. Kami yang seharusnya mati binasa. Kami yang harusnya ada di salib itu Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih-Mu atas kami, Engkau rela menggantikan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Terima kasih Yesus untuk kebangkitan-Mu. Sebagaimana Engkau sudah mati bagi kami, demikian juga kami harus mati atas dosa-dosa kami. Dan kami mau bangkit bersama-sama dengan Engkau di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu pagi hari ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan visi Tuhan, kehendak Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kehidupan kami jadi berkat. Kehidupan kami bawa dampak. Yesus dimuliakan melalui hidup kami. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Kasih tos kiri kanan dong, bilang haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Saya mau disclaimer dulu ya. Kemarin saya mau bilang sama Pak Agem, Pak, saya ini kalau khotbah ini kok mirip-mirip seperti pimpin pujian ya gitu. Kata Pak Agem, iya memang mirip-mirip kayak WL. Jadi saya mau disclaimer dulu, saya nggak mau nerusin WL hari ini. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, amin. Nah saudara, kita mau belajar, mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengucap syukur Tuhan kembali pertemukan kita pagi hari ini semua dalam anugerah Tuhan, amin. Dan sama-sama kita mau buka ayat yang pastinya sudah kita hafal, kita sudah tahu di Matius 28, Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kali ini sedikit saya akan langsung bacakan aja bagi saudara ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Berbahagialah setiap kita jemaat yang terkasih, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang terus belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, minggu lalu hari Jumat dan hari Minggu kita sudah merayakan, memperingati Jumat Agung. Dan pada hari Minggunya kita merayakan Paskah. Nah saudara, saya sungguh-sungguh berdoa supaya perayaan Paskah dan peringatan Jumat Agung ini bukan hanya sekedar ritual-ritual agamawi yang kita rayakan setiap tahun, saudara. Bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan agamawi yang kita peringati dan kita rayakan setiap tahun. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya benar-benar momen Jumat Agung dan Paskah yang kita lakukan, yang kita peringati, yang kita rayakan, benar-benar dihidupi dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus yang sudah menghidupi sebuah penghidupan yang penuh pengorbanan. Yesus yang adalah Allah sendiri bermanifesto menjadi manusia, dalam rupa manusia. Dia menghidupi sebuah kehidupan yang penuh dengan pengorbanan. Bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Seharusnya yang disalib saya dan saudara. Tapi Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya, Pak. Di dalam bahasa aslinya monogene. Anak satu-satunya, gak ada yang lain. Gitu. Dan saudara,
kematian Kristus harus menjadi kematian juga bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa kita juga harus mati. Kalau Yesus mati untuk dosa-dosa kita, kita anak-anak Tuhan harus mati atas dosa-dosa kita. Momen peringatan Jumat Agung harus menjadi momen kematian seluruh orang-orang percaya. Mati atas dosa, Pak. Mati atas keangkuhan hidup. Mati atas segala pikiran-pikiran yang gak berkenan dari Tuhan. Gak berkenan kepada Tuhan. Mati atas setiap perbuatan-perbuatan manusia lama. Gitu. Jadi saudara, kalau kita merayakan Jumat Agung setiap tahun, yang biasanya suka marah, jangan marah lagi, saudara, harus mati atas kemarahan. Yang biasanya suka nipu orang, jangan nipu lagi. Karena kematian Kristus itu juga harus menjadi kematian kita atas dosa-dosa. Dan kebangkitan Kristus juga harus menjadi kebangkitan orang-orang percaya. Bangkit, jangan lagi hidup seperti manusia lama. Jangan lagi hidup menurut pikiran-pikiran kita yang gak pernah mengenal Yesus dulu. Tapi kita harus bangkit bersama atau di dalam kebangkitan Kristus, saudara. Saudara, Yesus mau kehidupan kerohanian kita itu ngalamin progres, Pak. Yesus mau kehidupan kerohanian saya dan saudara masuk berjalan sampai ke dalam destiny-nya Tuhan. Gitu. Tuhan gak mau kehidupan kerohanian kita hanya muter-muter di tempat. Mirip bangsa Israel. 40 tahun muter-muter di tempat. Ke gereja setiap minggu. Beribadah setiap minggu. Tapi hidup kita struggle. Jatuh dalam dosa gak kelar-kelar, Pak. Nipu orang gak kelar-kelar. Kepahitan dengan orang gak kelar-kelar. Bisnis kotor masih kita jalani. Saudara, Tuhan mau kita mengalami progres rohani. Masuk dalam destiny-nya Tuhan. Gitu. Nah, masalahnya kenapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, yang hidupnya struggle, Pak. Dosa gak kelar-kelar. Karakter-karakter gak beres-beres. Jatuh bangun di dalam dosa. Permasalahannya karena gak ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Gak menangkap isi hati Tuhan. Gak mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Nah saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 32, Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Ketika Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria, ingat kejadian itu? Yesus bilang gini, padaku ada makanan yang kamu gak kenal, kata Yesus. Sampai murid-muridnya bingung, saudara. Murid-muridnya bilang, hah? Siapa yang kasih Yesus makan dia? Jangan-jangan ada yang beliin dia makanan. Yesus bilang gini, padaku ada makanan yang kamu gak kenal. Bahkan murid-muridnya aja gak kenal, saudara. Yesus bilang, bukan makanan jasmani. Yesus bilang gini, makananku, ayat 34-nya apa? Ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kemarin ketika saya mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah, saya sangat diberkati dengan sharing dari Pak Gem tentang identitas dan kebangkitan umat Tuhan. Bangkit dan menjadi terang. Wah, itu satu judul tema yang harusnya nancep di dalam kehidupan kita, saudara. Gitu. Nah saudara, perhatikan setelah kematian Yesus, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Yesus menjumpai siapa? Murid-murid. Yesus gak ketemu dengan partisipan, Pak. Yang Yesus ketemuin siapa? Murid-murid. Dan Yesus bilang begini, ketika Yesus bertemu dengan murid-murid, ternyata ada satu tugas yang sangat penting, bahkan terpenting yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ternyata kematian dan kebangkitannya bukan ending story, Pak. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan memberikan satu perintah yang sangat penting, gitu. Yang harus dijalankan oleh murid-muridnya.
Nah pertanyaannya di sini partisipan atau murid nih? Saya percaya di sini semua murid, amin. Paling nggak kita lagi berproses jadi murid, Pak. Saudara, bahkan pesan Yesus ini dalam 3 Injil sinoptik diulang-ulang. Kalau saudara baca dalam Matius tadi, pergilah jadikan semua bangsa murid. Go and make disciples. Di dalam Markus, Yesus mengulang kembali. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, dia selamat. Yang tidak percaya dihukum. Di dalam Lukas, Yesus ulang lagi. Gitu loh. Dan lagi berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua orang. Mulai dari Yerusalem. Jadi ini perintah, Pak. Bukannya himbauan, bukan. Kalau Pak Gem menghimbau jemaat Tuhan, minggu kedua, hari Sabtu kedua dihimbau untuk datang ya ke Kompi, itu himbauan. Boleh datang, boleh enggak. Kalau sempat aja datang. Tapi ini bukan himbauan. Harus disampaikan kepada semua orang. Nah saudara, saya mau curhat sedikit nih pagi hari ini. Gitu. Ini hal yang luar biasa. Saudara, paling tidak ada fenomena yang terjadi, ada fenomena zaman now yang terjadi, yang membuat saya sangat prihatin. Dan harusnya membuat jemaat di sini juga prihatin, Pak. Gitu. Nah saudara, tahu nggak saudara bahwa pertumbuhan kekristenan di Indonesia nih, yang dijangkau melalui misi, itu besarnya hanya 1,7%, Pak. Dari seluruh populasi di Indonesia. Dari seluruh populasi penduduk di Indonesia. Penjangkauan jiwa yang dilakukan oleh misi, itu besarnya hanya 1,7%. Gitu loh. BRC kalau nggak salah mencatat itu juga. Nah saudara, saat ini cuma 1,7% dari jumlah total populasi penduduk di Indonesia. Artinya apa? Sangat kecil banget. Sangat sedikit banget penjangkauan jiwa-jiwa. Gitu. Ketika saya mendengar ada sebuah conference di Korea yang namanya Church Growth International Conference, banyak hamba-hamba Tuhan dari belahan dunia berkumpul di sana dan mereka membicarakan tentang keadaan gereja yang sedang ngalamin krisis, Pak. Begitu pula ketika kurang lebih 2 tahun lalu saya mendengar ada sebuah konferensi Global Church Planting yang dibuat di Korea. Hamba-hamba Tuhan dari belahan-belahan dunia kumpul. Mereka membicarakan, mereka mencari solusi. Mereka memikirkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi nih di banyak gereja-gereja Tuhan saat ini. Mereka berkata ada hal yang tidak sehat sedang terjadi di banyak gereja di belahan bumi ini, Pak. Dan itu sedang terjadi di Indonesia. Kemarin saat pertemuan Pak Gem sempat spill sedikit itu. Gitu. Makanya saya langsung nyeletukan, Pak. Wah Pak, ini khotbah saya besok nih, Pak. Saya bilang. Saudara, hamba-hamba Tuhan itu berkata bahwa ada hal yang gak sehat sedang terjadi di banyak gereja saat ini, termasuk di Indo, Pak. Nah saya perhatikan paling tidak kita akan ketemu 3 tipe gereja nih. Pertama, gereja yang saya sebut please stay. Tinggallah. Coba bilang please stay. Ini tipe gereja yang pertama. Tipe gereja please stay ini adalah gereja yang semua kegiatan program-programnya, acara-acara yang dibuat dilakukan hanya untuk supaya jemaatnya gak pindah ke gereja orang lain. Ini fakta, Pak. Namanya gereja please stay. Tinggallah gitu. Semua kegiatan-kegiatan, present worship, seminar, apapun yang dilakukan, program-program itu supaya jagain jemaatnya gak pindah ke gereja lain, Pak. Gitu. Dan saudara, menurut data yang saya dapat, gereja yang please stay ini modelnya itu 85% sedang mengalami kemerosotan, Pak. 85% gereja model kayak begini sedang mengalami decline, penurunan, Pak. Kenapa? Tidak ada pementoran di dalamnya. Gak ada
pengutusan-pengutusan baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat untuk memberitakan Injil ternyata. Saudara, satu kali gereja gini akan gigit jari. Kenapa? Kita beribadah nih makin lama kan makin tua, bener kan Pak ya? Rambut kita makin putih gitu loh. Nanti kita melek lihat yang putih-putih di sorga. Makanya saya sudah mulai gerakan tim Presiden Worship, salah satunya kalau jemaat lihat hari ini ada 3 generasi tadi yang main. Ada Pak Anwar, wah itu generasi senior kita. Ada Paul, generasi tengah. Ada Irvin, itu. Ada Hans, waduh saya seneng banget. Tamborin. Saudara, tipe gereja yang pertama ini namanya gereja Pliste, Pak. Semua yang dilakukan program-programnya hanya supaya jemaatnya nggak pindah ke gereja orang lain. Gitu loh. Ada satu sisi yang positif, tapi banyak hal yang perlu kita pikirkan juga dengan yang harus kita pertimbangkan tentang gereja Pliste ini. Gitu. Dan gereja model kayak gini 85% sedang merosot, Pak. Itu dicatat di dalam catatan statistik. Gitu loh. Karena tidak ada pengutusan-pengutusan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan ke ladang-ladang misi. Gitu. Makanya tadi cuma 1,7%, Pak. Kecil banget. Dan saudara, tipikal gereja yang kedua yang akan kita temukan adalah gereja yang saya sebut dengan, kalau tadi please stay, sekarang please come. Bilang please come. Mari datang. Ini tipikal gereja yang kedua nih, Pak. Gitu. Gereja yang model kayak begini, sukanya ngundangin jemaat orang lain, saudara. Apapun program-program yang dia buat, kegiatan-kegiatan ibadah untuk bawain jemaat orang lain ke gerejanya. Dan itu sedang terjadi, Pak. Gitu. Musik, pelatihan, apapun yang dilakukan untuk mindahin jemaat orang ke gerejanya dia. Kalau Yesus tadi di Matius 28 punya moto, pergilah, go and make disciples. Gereja yang please come beda lagi, Pak. Datanglah. Gitu. Pindahlah ke gerejaku. Itu motonya, Pak. Gitu. Dan saudara, menurut data, gereja model please come ini, itu 47% bertumbuh. Tapi ternyata fake growth, Pak. Pertumbuhannya palsu. Kenapa? Sebenarnya tidak ada penambahan jiwa-jiwa baru. Yang ada adalah perpindahan jemaat dari gereja satu ke gereja lain. Saudara, ini menjadi satu concern bagi kita semua. Hal ini sedang terjadi loh. Gitu. Kita nggak bisa menghakimi, tapi ini harus jadi pemikiran para pemimpin gereja. Gitu. 47% bertumbuh, Pak, tapi fake growth dibilangnya. Pertumbuhannya palsu, Pak. Pertumbuhannya semu. Nggak ada penjangkauan jiwa-jiwa baru sebenarnya. Yang ada adalah perpindahan jemaat dari gereja ke gereja lain. Kalau jemaat Tuhan ada yang mengikuti perkembangan praise and worship di sini, sekitar tahun 2011, 2010, 2011, seorang pemimpin pujian yang terkenal dari Hillsong, saya nggak perlu sebutkan namanya, saudara pasti tahu. Gitu. Beliau pindah ke sebuah gereja di NSW, Central Coast, Australia. Gerejanya namanya Unlimited Church. Gitu. Ini worship leader yang sangat terkenal, saya percaya Bapak Ibu pasti tahu. Ketika dia pindah dan buat gereja yang namanya Unlimited Church itu. Ini teman saya hamba Tuhan yang ngomong nih, orang Australia. Dalam waktu 2 tahun saudara, gerejanya, jemaatnya bertumbuh jadi 2.000 orang. Bagus gak saudara? Bagus. Keren gak? Keren, Pak. Tapi masalahnya, hamba-hamba Tuhan di sekitar gereja itu, Pak, bilang begini, Pak, semenjak gereja ini ada, dibuka, ada 6 gereja di sekitarnya tutup, Pak. Nah saudara, ini harus kita renungkan. Kalau kita mau bahas ini dari sudut pandang misi, apa gunanya? Apa manfaatnya? Itu loh. Dan ini sedang terjadi di Indonesia. Saya dengar kabar dari teman saya, satu gereja di Cirebon, dia sudah puluhan tahun beribadah di situ. Tiba-tiba dibangun ruko segede gaban di sampingnya. Dalam waktu berapa bulan aja, bro, jemaatnya pindah ke situ. Gitu.
Saudara, wah, makanya kemarin saya diberkati, saya dapat satu unggahan YouTube dari cici rohani saya, dan itu ngena banget gitu loh. Saudara, gereja itu sekarang mirip restoran. Mana dia suka dia masuk. Gitu loh. Pastor Billy Lantang bilang gereja itu mirip bioskop, Pak. Kalau filmnya bagus dia masuk. Kalau enggak dia hilang. Ini satu hal yang harus jadi perenungan para pemimpin dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, makanya Yesus gak pernah cari gereja yang namanya please stay. Gitu loh. Yesus gak cari gereja yang please come. Hanya datang ke gereja. Tapi Matius 28 berkata apa? Karena itu pergilah, please go. Tuhan bilang. Go. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam situ, sebelum Yesus bilang, karena itu pergilah, saya mau bahas dari ayat 18, saudara. Yesus bilang gini, Yesus mendekati murid-muridnya nih, terus berkata bilang begini, kepadaku apa? Telah diberikan segala kuasa, Pak, di surga dan di bumi. Gitu loh. Sebelum Yesus bilang, please go, Yesus ngomong gini dulu. Ini yang paling penting justru, Pak. Yang seringkali kita kelewatan. Yang seringkali kita abaikan. Yesus bilang gini, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, Yesus lagi mau ngomong gini loh. Dia yang adalah anak Allah telah diberikan kuasa oleh Bapa di surga. Di surga dan di bumi. Yesus sedang berbicara tentang identitasnya sebagai anak Allah. Gitu. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Gitu. Jemaat Tuhan coba renungin deh baik-baik pagi hari ini. Apa sih yang seringkali dirusak setan saat-saat ini, Pak? Pekerjaanmu? Kayaknya enggak deh. Itu udah terlalu average ya. Udah terlalu biasa setan nyerang kerjaan. Kesehatanmu? Itu juga enggak keren-keren banget. Sudah terlalu biasa. Apa yang seringkali dirusak setan saat-saat ini di banyak gereja, Pak? Identitas, Pak. Yang Pak Gem khotbahkan di Jumat Agung. Saudara, setan akan buat saudara datang beribadah setiap minggu, pujian penyembahan, kasih persembahan. Tapi setan membuat saudara gak ngerti identitasnya. Makanya Yesus bilang gini, kepadaku, dia lagi berbicara tentang identitasnya sebagai anak Allah. Yang sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Yesus lagi ngomong gini loh, kuasa yang ada sama aku ini, kuasa yang sama juga yang ada di antara kita. Gitu loh. Bukankah firman Tuhan berkata setiap orang yang menerimanya kuasa, yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yesus lagi menyatakan identitasnya bahwa aku ini punya kuasa di surga dan di bumi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga mempunyai kuasa yang sama. Gitu loh. Makanya saya bilang saudara, kepada anak-anak muda, kepada teman-teman di pelayanan gini, yang paling penting Pak, bukan pelayananmu, bukan. Itu penting, tapi itu bukan yang terpenting. Saya bilang sama teman-teman di Praise and Worship, yang paling penting bukan tugas-tugasmu di gereja. Yang paling penting engkau ngerti dulu identitasmu. Siapa engkau di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita nggak ngerti identitas kita nih, terus kita pelayanan, percaya saudara, kita akan jadi troublemaker di dalam pelayanan. Benar nggak? Sikut sana, sikut sini, marah, ngamuk, musuhin orang dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak ngerti identitasnya. Gitu loh. Tapi ketika kita ngerti identitas kita di dalam Tuhan, siapa kita? Ada kuasa yang begitu besar yang Yesus berikan kepada kita. Wah, pelayanan kita pasti akan penuh kuasa, Pak. Pelayanan kita pasti akan membawa berkat bagi setiap orang. Ketika kita nggak ngerti identitas kita, saudara, nggak aneh, makanya kita pilih-pilih dalam pelayanan. Gue ini aja bro, yang ini gue nggak mau. Itu aja, itu bukan bagian gue, itu bagian dia. Kenapa? Karena nggak ngerti saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasih power gitu loh. Ada kekuasa yang begitu besar di sorga dan di bumi. Yesus lagi mau bicara kuasa yang sama itu juga yang telah aku berikan kepadamu. Gitu loh. Bahkan firman Tuhan berkata,
Kunci kerajaan itu sudah diserahkan kepada kita. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi itu terlepas di sorga. Gitu loh. Jadi saudara, kita harus mengerti dulu bahwa pelayanan misi bukan berbicara tentang hebatnya kita ngomong, Pak. Ternyata bukan. Pelayanan misi gak perlu kursus ngomong, Pak. Gitu. Pelayanan misi itu butuh kuasa. Gitu. Pelayanan misi itu berbicara tentang kuasa. Saudara ingat ketika seorang perempuan yang 13 tahun pendarahan, Yesus lagi dikerumunin orang banyak. Tiba-tiba Yesus, siapa yang megang jubah saya nih? Ada yang menjamah jubah saya, kata Yesus. Murid-muridnya spontan bingung kan. Pak guru ini banyak orang. Semua orang pasti senggol-senggolan gitu. Enggak, ini pasti ada yang jamah saya, kata Yesus. Alkitab mencatat Yesus bilang gini, karena aku merasa ada kuasa yang keluar. Jadi pelayanan misi itu bukan berbicara tentang hebatnya kita ngomong, Pak. Bukan berbicara tentang kita ngerti firman Tuhan, no, itu bagus saudara. Tapi misi berbicara tentang kuasa. Bilang kuasa. Gitu. Ketika Yesus panggil murid-muridnya yang pertama, dia gak banyak ngomong saudara. Ketika dia ketemu sama Yakobus, Yohanes, bro ikut saya. Jadikan saya penjala manusia. Alkitab mencatat, sekonyong-konyong mereka ninggalin jalannya, Pak. Ada yang aneh gak sih saudara ketika baca itu? Gitu loh. Kalau saya gak kenal sama Pak Lexi, tiba-tiba saya datang, bro ikut saya jadi penjala manusia. Pasti saya akan dimaki-maki sama dia. Lu siapa? Lu dari mana? Lu gak lihat gue lagi kerja nih? Tapi perhatikan baik. Yesus berbicara bukan hanya sembarang bicara, Pak. Ada kuasa yang keluar. Amin. Bahkan ketika Paulus lewat, bayangannya ya, sapu tangannya Paulus menyembuhkan. Gitu loh. Jadi penginjilan, penjangkauan jiwa. Jangan lupa saudara, berbicara tentang kuasa. Nah kuasa yang sama ini, yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sadar ini saudara, waduh, saya yakin gak ada bangku kosong nih Pak. Gitu. Nah saudara, yang kedua, masalahnya begini loh. Karena kita gak mengerti identitas kita, siapa kita di dalam Tuhan, ada kuasa yang begitu besar yang ada di dalam kita. Kuasa yang sama juga ada di dalam Yesus. Gitu. Akhirnya kita gak melangkah Pak. Gitu loh. Saudara, kita gak akan pernah bisa ngelihat kuasa Tuhan kalau kita gak mulai melangkah. Gitu. Percayalah, kalau setiap minggu kita cuma datang ke gereja dari rumah, pujian penyembahan, kasih persembahan, kasih perpuluhan, pulang, bye, see you next week. Saudara gak akan pernah lihat kuasa Tuhan. Gitu loh. Kuasa Tuhan itu terjadi ketika kita mulai melangkah Pak. Ketika kita mulai bergerak. Gitu. Makanya Yesus bilang, pergilah. Gitu. Ini kuasa udah aku kasih nih. Kuasa udah aku delegasikan nih. Pergi, Yesus bilang. Jadi bilang kiri kanan nih, Besti, pergi ya. Mulai sekarang pergi ya. Saya bilang sama pemimpin-pemimpin youth kemarin, saya bilang pemimpin-pemimpin youth suruh anak-anaknya pergi. Jangan cuma sibuk ngurusin kegiatan-kegiatan internal. Pergi. Karena ini perintah saudara. Bagi setiap kita, bukan hanya bagi murid Yesus ketika itu, tapi bagi kita semua murid-murid Kristus. Gitu. Tuhan bilang apa? Pergi. Ayat 19. Karena itu pergilah. Saudara, Yesus gak mau kita cuma datang ke gereja, dengar firman Tuhan, tepuk tangan, kasih persembahan. No, gitu. Itu bagus saudara. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Jangan puas sampai di sana. Tuhan gak mau kita cuma tahu firman secara pengetahuan. Hafal firman pengetahuan kita, waduh. Semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu dia hafal. Tapi gak pernah bisa melakukan firman. Tuhan gak mau saudara. Saya ingat perkataan almarhum Pastor Bigman Sirait yang berkata gini. Kalau ada orang Kristen, dia tahu firman tapi gak melakukan firman. Sesungguhnya keadaan dia itu lebih jahat daripada dia sebelum tahu firman. Nah loh saudara.
Ketika saya dengar almarhum ngomong kayak gitu, kayak ditampar di sini, pak. Hati-hati saudara, karena pengetahuan tanpa pengertian itu bahaya. Knowledge without wisdom, mereka harus saling berkaitan saudara. Pengetahuan itu berbicara fakta, berbicara tentang data dan sebagainya, gitu loh. Tapi kalau pengetahuan tanpa disertai pengertian yang namanya wisdom, waduh bahaya Pak, saya sudah melihat itu. Gitu loh. Coba renungin baik-baik deh saudara. Siapa yang akhirnya menyalibkan Yesus? Saya mau tanya. Siapa yang akhirnya menyalibkan Yesus di kayu salib? Ahli Taurat Pak. Orang-orang Farisi. Mereka yang ngelotok Torah. Mereka yang ngelotok firman Tuhan. Gitu loh. Mereka yang akhirnya menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena firman hanya mentok sebagai knowledge. Firman Tuhan gak bisa dihidupi, gak jadi wisdom. Gitu loh. Akhirnya setiap keputusan-keputusannya bertentangan dengan keputusan Allah. Saudara, makanya gak aneh. Kalau kita melihat makin banyak orang tahu firman cuma di knowledge aja, di pikiran aja. Makin pinter dia firman, jago firman, makin pinter juga argumentasinya. Benar gak? Makin jago berargumentasi untuk bela dirinya dengan bahasa-bahasa yang rohani. Makanya saudara, bilang kiri kanan sekali lagi, pergi Pak. Mulai melangkah. Kapan kita melihat kuasa Tuhan? Ketika jemaat Tuhan mulai melangkah Pak. Kita hari Minggu ini di recharge gitu loh. Dikasih perlengkapan oleh Pak Agem, pak. Supaya ketika kita keluar dari sini, kita praktekkan Pak. Gitu loh. Jangan cuma pengetahuan ngumpul di kepala tapi kita gak pernah praktekkan. Itu bahaya. Akhirnya kita datang ke gereja cuma firmannya gue udah tahu nih, abis ini ayatnya pasti ini. Abis ini pasti ini. Kita jadi farisi kecil. Saudara, hati-hati. Amin. Kita harus mulai pergi. Gitu loh. Yesus bilang apa? Jadikan semua bangsa murid. Tadi saya sudah katakan. Ketika Yesus bangkit, Yesus gak temuin simpatisannya Pak. Yang Yesus temui adalah murid. Coba tengok kiri kanan, colek bilang. Kamu pengikut apa murid? Kamu simpatisan apa murid bilang. Saudara jangan puas jadi pengikut. Karena setelah saya pelajari, sesungguhnya Yesus gak cuma cari pengikut. Bahkan dia gak cari pengikut loh. Kalau Yesus cari pengikut, pasti setiap kali dia nyembuhin orang, membangkitkan orang mati, dia pasti akan ngomong ke orang-orang. Kalau zaman sekarang pasti sudah dimasukin ke Instagram, ke Facebook, gitu loh, ke TikTok, supaya orang tahu nih, gue nyembuhin orang. Yesus nggak begitu Pak. Yesus kasih pesan, jangan ngomong-ngomong ya. Kita tahu pada akhirnya orang-orang yang disembuhin Yesus itu yang ngomong, gitu loh. Kenapa? Dibilangnya proskuneo Pak, pengalaman dengan Tuhan, mereka cerita gitu. Nah saudara, jangan puas hanya sebagai pengikut, karena Yesus gak cari pengikut. Kalau Yesus cari pengikut, saat dia hidup saya percaya dia sudah berdiri di atas kerajaan Romawi mungkin saat itu. Dia langsung terbang melayang nih saudara, gitu. Kira-kira bertobat gak orang Romawi semua? Bertobat. Tapi Yesus gak cari pengikut Pak. Yang Yesus cari murid. Karena pengikut itu biasanya cuma begini nih. Tuhan kebutuhanku. Tuhan sakitku. Gitu loh. Pengikut itu fokusnya lebih ke diri sendiri saudara. Tapi perhatikan deh murid. Yesus bilang bagiin roti. Murid kan yang bagiin kan. Gitu loh. Makanya Pak Agem seringkali ngedorong kita ya Pak ya. Pak Andre, waduh kayak Yesus nih saya bilang Pak Agem nih. Murid bagiin Pak. Kalau pengikut itu lebih kepentingannya ke pribadi sendiri. Pengikut itu lebih ke hore, see you next week, bye. Gak ada. Yesus gak cari yang model kayak gitu. Yesus cari murid Pak. Kalau murid dia duduk. Dia diajar. Dia belajar. Murid itu digesek Pak. Gitu loh. Makanya jemaat Tuhan ketika kita ngalamin gesekan di tempat ini. Ngalamin masalah-masalah di tempat ini.
Jangan cepat-cepat pindah gereja. Saudara lagi di proses untuk jadi murid. Gitu. Karena murid memang harus digituin, Pak. Murid itu dibejek. Murid itu diubah konsepnya. Sampai dia jadi seperti Yesus, Pak. Amin. Bilang gini, kamu pasti murid. Bukan simpatisan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya Yesus bilang apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, ketika saya merenungkan ini, ternyata baptisan, tadi pagi kita sudah melakukan baptisan ya, Om Yogi ya. Gitu. Nah itu ketika rekan-rekan membaptis anak-anak yang dibaptis tadi, itu mereka bukan hanya sekedar ritual agamawi, Pak, dicelupin, bek, terus keluar, udah lu jadi Kristen. Gitu loh. Enggak cuma begitu, saudara. Baptisan itu satu simbol pengakuan dari Allah sendiri loh. Ingat gak saudara ketika Yesus dibaptis? Ada suara gak? Ada, Pak. Bapak bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Selanjutnya apa? Dengarkanlah dia, Pak. It's all about authority, Pak. Itu semua tentang otoritas, Pak. Jadi pengajar-pengajar baptisan ini harus mengajar kepada orang-orang yang akan dibaptis. Mereka bukan cuma sekedar dicelupin terus keluar lagi mereka bikin dosa. Enggak begitu, Pak. Baptisan itu mengandung esensi yang sangat kuat tentang otoritas ternyata. Karena ketika Yesus dibaptis, ada suara Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi. Beritahu kepada mereka, ketika mereka dibaptis itu mereka jadi anak, Pak. Gitu. Kepadanya lah aku berkenan. Perkenanan Tuhan turun atas setiap orang yang sudah dibaptis. Bukan cuma itu. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Gitu loh. Kita harus menjelaskan, kita harus memberikan pengertian kepada orang-orang yang dibaptis bahwa mereka harus tunduk di bawah otoritas Kristus, Pak. Gitu loh. Dengarkan dia. Itu satu pengakuan dari Allah sendiri loh. Jadi ini bukan cuma sekedar ritual agama, saudara. Ini yang sering kali kelewatan. Makanya setelah dibaptis besoknya bikin dosa lagi. Hidupnya seperti orang dunia lagi. Nanti gue hari Minggu datang ke gereja minta ampun. Ketemu sama Pak Agem, Pak tolong doain saya, Pak. Kemarin saya bikin dosa, Pak. Begitu aja gak kelar-kelar. Jadi saudara, kita harus memberikan pengertian kepada mereka. Dengan demikian mereka akan ngerti nih. Bahwa mereka harus meninggalkan manusia lama mereka. Mereka harus meninggalkan setiap dosa-dosa mereka. Ditenggelamkan di dalam baptisan darah Kristus. Hidup baru ketika mereka keluar. Berjalan di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Ayat 20-nya bilang gini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, bicara tentang pengajaran. Menurut saya nih, pengajaran yang paling efektif, Pak, adalah pengajaran modelnya Yesus. Pengajaran modelnya Yesus itu sederhana, Pak. Pengajaran tentang keteladanan. Udah. Saya mau tanya sama bapak-bapak di tempat ini. Apa, Pak, yang paling efektif mengajar anak-anakmu? Selain keteladanan. Engkau mau ngomong sampai bebusah gitu loh. Makin kenceng Anda teriak, anak-anak gak akan dengar, Pak. Tapi ketika kita mulai meneladani apa yang Yesus lakukan. Wah, teladan itu yang bawa kuasa. Makanya saya paling suka pengajaran. Yesus bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu. Maksudnya gini loh, Yesus sudah meneladani. Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa wujud manusia, rela mati. Demikian juga kita harus meneladani Yesus, saudara. Kita juga harus rela berkorban. Seperti Yesus sudah menjadi teladan bagi kita di dalam mengampuni setiap orang yang bersalah. Bahkan ketika dia disalib dia berkata, ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga kita nih pengikut-pengikut Kristus, Pak. Murid-murid Yesus. Kita harus melayani Yesus, terus kemudian kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita.
Yesus sudah menjadi teladan di dalam kasih. Demikian juga kita harus meneladani Yesus dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Sampai pada akhirnya orang-orang itu mengerti bahwa mereka harus meninggalkan dosa-dosa mereka, hidup bersama-sama dengan Kristus, hidup di dalam nilai-nilai Kristus, sampai akhirnya mereka menjadi penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Saudara, ini loh arti menyelesaikan amanat agung. Ini yang sudah hilang dari gereja, Pak. Gereja tidak lagi pergi. Kita terlalu nyaman dengan keadaan kita. Sampai kita lupa bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Saya bersyukur gereja kita bukan masuk dalam bagian yang gereja please stay dan please come. Kemarin statement dari Pak Gem sendiri bilang, kita jangan sampai mindahin jemaat orang ke gereja kita ya. Itu ya Pak ya. Gitu loh. Saya bilang, yes Pak, saya setuju Pak. Gitu loh. Banyak jiwa-jiwa baru, anak-anak muda. Gitu loh. Kalian harus mulai melangkah. Kita gak akan pernah melihat kuasa Tuhan bekerja ketika kita gak mulai melangkah, saudara. Dan Yesus bilang apa? Dan ketahuilah, di ayat terakhir. Yesus bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, Pak. Yesus ngerti, saudara, di dalam memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, ada tantangan, ada masalah, persoalan, bahkan ancaman-ancaman yang mengancam nyawa kita. Yesus sangat ngerti. Makanya dia bilang, ketahuilah bro, aku sendiri yang akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Dan Roma 8 ayat 31 bilang apa? Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Oh, Rabashikira lama-lama-syana. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau selama ini kami sudah lama tinggal di dalam zona nyaman kami. Ampuni kami Tuhan. Lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali. Melalui kematian dan kebangkitan-Mu di kayu salib. Ada tugas penting yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai murid-murid. Ada perintah penting yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Saudara, mungkin engkau ada di dalam pekerjaan saat ini. Mungkin engkau sebagai ibu rumah tangga. Anak-anak muda yang sedang kuliah bekerja. No problem, saudara. Tidak ada batasan untuk menyampaikan kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Kita mulai ambil komitmen pagi hari ini. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan ada tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan untuk menuntaskan amanat agung itu. Ini bukan hanya tugas gereja, saudara. Bukan hanya tugas gembala, para full timer, para penginjil, misionaris, bukan. Ini tugas kita semua. Engkau bisa menjadi berkat di dalam pekerjaanmu. Engkau bisa menjangkau jiwa di dalam bisnismu. Sebagai ibu rumah tangga, engkau bisa menjadi terang di dalam komunitas-komunitasmu. Anak-anak muda mulai melangkah, jadi berkat di sekolah-sekolah, di kampus, di marketplace di mana Tuhan tetapkan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini kita mulai mengambil komitmen untuk mengikuti jejak Yesus. Menjadikan misi agung ini satu hal yang terpenting di dalam hidup kita. Tidak ada hal yang paling penting selain kita beritakan Yesus kepada setiap orang. Saudara, kalau belah Yesus isi hatinya cuma satu, jiwa-jiwa. Gak ada yang lain. Isinya hatinya Yesus cuma satu, jiwa-jiwa. Oleh sebab itu kalau kita mengaku murid, seharusnya kita punya desire yang sama.
Kita punya kerinduan yang sama untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ada begitu banyak orang-orang yang belum kenal Yesus di sana. Ada begitu banyak orang-orang yang sedang antri masuk ke dalam neraka, saudara. Sementara kita senang-senang di sini. Ada begitu banyak orang yang lagi antri ke neraka. Sementara kita cuma lompat-lompat di sini dan pulang ke rumah. Kita harus minta hatinya Yesus. Supaya benar-benar gereja ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara, saya mau tantang saudara pagi hari ini. Kalau mungkin ada jemaat Tuhan yang sudah lama gak pernah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saudara yang sudah lama gak sadar bahwa saudara itu punya kuasa yang begitu besar. Saudara gak pernah cerita tentang kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Untuk jemaatmu. Engkau melihat setiap kerinduan kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini hidup kami penuh dengan kenyamanan. Kami gak mengerti identitas kami. Kami gak mengerti ada kuasa yang begitu besar di dalam kami. Kami gak pernah pakai kuasa itu Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ampuni kami. Pagi hari ini Tuhan. Engkau jamah hati kami. Jamah hati anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mulai melangkah. Untuk mulai menyampaikan berita keselamatan itu. Untuk mulai menyampaikan berita pertobatan kepada seluruh orang di sekitar kami Tuhan. Mari Tuhan Kau melihat hati-hati yang rindu. Oh rabakata nama syekere. Kami rindu Tuhan setiap firman yang kami dengar setiap minggu kami boleh praktekkan di dalam hidup kami. Setiap firman yang kami tangkap setiap minggu Tuhan kami mau aplikasikan di dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Kepada keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Kepada orang tua kami yang belum kenal Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami melangkah ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Ada kuasa Tuhan yang membukakan jalan. Ada kuasa Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa itu. Oh rabakata nama syekere. Mari Tuhan pulihkan jemaat-Mu di tempat ini. Kiraralamaralama syadadadadalabaralabaralabaralabar. Mari minta hati itu sama Tuhan. Pagi hari ini minta hati yang penuh kehausan untuk mulai menjangkau jiwa-jiwa di sekitarmu. Oh rabakata nama syekiraralabaralabaralabar syadadadadadadadada. Kiraralabaralabar syadadadadadalabaralabaralabaralabar syadadadadadadada. Kinama syadadadadadada. Oh rabakata namashe. Kami gak mau jadi gereja yang cuma tinggal di tempat Tuhan. Kami gak mau jadi gereja yang cuma datang Tuhan. Kami mau jadi gereja yang pergi memberitakan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu kepada setiap orang. Oh rabakata namashe. Saudara, saya teringat perkataan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan dari Jerman yang namanya Reinhard Bonnke, almarhum. Beliau seorang hamba Tuhan yang kredibilitasnya gak perlu diragukan lagi. Sejarah mencatat, dia telah menyampaikan berita Injil kepada 80 juta manusia. Dan saudara, dia pernah berkata begini, kalau ada 5.000 orang dari jemaat lain pindah ke gerejamu, malaikat di sorga gak bersorak-sorai saudara. Yang bersorak-sorai cuma 2, bagian keuangan dan penghitung kolekte.
Pastor Reinhard Bonnke berkata, kalau ada 5.000 orang Kristen dari gereja lain pindah ke gerejamu, malaikat Tuhan gak bersorak-sorai. Saudara, ini menjadi satu tamparan buat kita, perenungan buat kita, bahwa sudah saatnya jemaat GBI Sungai Yordan Roxy Mas ini menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Gitu. Di dalam komunitasmu, di dalam tempat kau bekerja, di tempat bisnismu, jangkau mereka. Saya melihat di sini ada rekan-rekan yang mulai pelayanan ke penjara-penjara. Wow, itu luar biasa, saudara. Jadi berkat di sana. Saksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada mereka. Ceritakan tentang kasih Tuhan. Maka saya percaya gereja ini menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti. Mari yang rindu dipakai Tuhan lebih lagi, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti. Lebih lagi sama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Roh Kudus yang terus melatih kami, bukan hanya rajin ibadah Tuhan, tapi Roh Kudus yang melatih kami untuk mulai melangkah, menyatakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang, menyatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa itu kepada setiap orang. Tuhan, pakai jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, perpanjangan isi hati Tuhan, menjadi saluran kasih Tuhan kepada setiap orang di tempat kami berbisnis, di tempat kami bekerja, di tempat kami sekolah. Biar nama Tuhan ditinggikan. Kami mau mulai melangkah Tuhan. Kau memberkati pengembalaan di tempat ini di bawah pengembalaan Bapak Immanuel Gatot. Terus membawa jemaat Tuhan semakin hari semakin dewasa. Menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap melakukan firman Tuhan, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andre Tonggembio untuk pelayanannya pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Saya mengajak setiap dari kita untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi setiap dari kami. Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami, urapi kami Tuhan, untuk kami hidup menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala sesuatu yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami Tuhan, untuk segala sesuatu yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik, biarlah sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Yesus Kristus Tuhan, menggenapi setiap misi yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami memberikan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Semuanya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Sama-sama katakan, you are good. Selanjutnya kami dari GBI Sungai Yordan ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada siang hari ini. Bisa minta kesediaan sebentar untuk mengangkat tangan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Belum ada? Mari jemaat Tuhan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Andri Tonggembio, mari kita lebih giat lagi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada amin semuanya? Haleluya. Kami mau mengucapkan selamat atas dibaptisnya ya pada hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya yakin setiap malaikat Tuhan bersorak-sorai bersukaria atas dibaptisnya Cheryl dan Chelsea. Ada di sini? Oh nggak ada, oke. Selamat buat Cheryl dan Chelsea sudah dibaptis pada hari ini dan surga. Dan kita semua juga ikut bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan menyaksikan video pengumuman untuk minggu ini. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Bernie, Saya Ivi. dan Zoe. Berikut informasi sepekan gereja kita. ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot, STH MAG.
Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Ibadah teens dan sekolah minggu diadakan bersamaan dengan ibadah umum setiap jam 10 pagi. Ibadah Sing Youth diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah kami. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa dalam doa syafaat yang diadakan di ruang ibadah lantai 3 setiap Sabtu jam 3 siang. Khusus setiap Sabtu minggu pertama, doa syafaat diwajibkan untuk seluruh pelayan. Menginformasikan bahwa Goods for Donate telah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki barang bekas layak pakai yang sudah tidak terpakai dapat didonasikan melalui Tarikat. Donasi bisa berupa barang elektronik, otomotif, dan sebagainya. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 18 Mei 2025. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Komunitas GBI Sungai Yordan akan mengadakan demo masak rendang ayam resep asli Urang Padang yang akan diadakan pada hari Sabtu 10 Mei 2025 jam 10 pagi, mengajak seluruh jemaat wanita untuk berpartisipasi di dalamnya. Bulan Mei, GBI Sungai Yordan akan mengadakan seminar doa dengan tema Menembus Dimensi Allah dengan pembicara Pendeta Antonius Nathan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 di lantai 3. PMI DKI bekerja sama dengan GBI Sungai Yordan Roximas akan mengadakan donor darah di GBI Sungai Yordan Roximas lantai 1D pada hari Minggu 4 Mei 2025 jam 11 siang sampai jam 2 siang. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Minar dan Bapak Alexander. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya kami mau mengundang bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April. Nah, itu beberapa namanya sudah tercantum, ada beberapa juga listnya di sini. Nah, jadi beberapa nama yang mungkin sudah tercantum di depan. Saya minta kesediaan untuk bisa segera maju ke depan. Ada Alexander Kurmasela, Rosma Effendi, Alexander Gihon, Tan Hogi, Jonathan Vika Hardianto, Budi Gunawan, Hadi Kwayitno. Nah, di sini tambah lagi ada Rudi Chandra, ada Pak Sugeng, ada Claudia, Lydia, Rina, Gunawan, Christopher Hans, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin juga berulang tahun di bulan April, cuman kami belum dapat datanya, dipersilakan juga untuk bisa segera maju ke depan. Yuk silakan, yang berulang tahun di bulan April untuk bisa maju ke depan, karena Bapak Gembala akan mendoakan bagi Bapak Ibu semua. Oh, kok baru Alexander? Rina, itu dia Rina, ada Hans, Super Hans. Tadi kayaknya ada Pak Hadi, Pak Hadinya nggak ada ya? Ada lagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April, bisa diminta kesediaannya untuk juga ikut maju ke depan. Kita akan mendoakan bagi yang berulang tahun ini. Saya undang bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa, agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita.
saudariku. Padamu saudariku, selamat ulang tahun. Ya, saya persilakan Bapak Gembala. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, mari kita mengarahkan tangan kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami turut bersukacita, bergembira oleh karena Engkau memberikan kesempatan 1 tahun lagi untuk saudara-saudara kami Tuhan melayani Engkau, menikmati kasih-Mu ya Tuhan, hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah bertambah 1 tahun usia mereka, bertambah juga kasih Tuhan pada mereka dan kasih mereka kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, baik berkat rohani dan juga berkat jasmani Tuhan. Sertai dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Dan juga kami berdoa untuk keluarga mereka, pasangan, anak-anak, supaya Tuhan juga memberkati keluarga ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masing-masing pribadi mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kasih cos dulu dong, kiri kanan, depan belakang. Katakan, Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian ini, kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Kau Raja di agungan dan dipuji. Sekali lagi kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Kau Raja diagungkan Tuhan. Dengan iman kami katakan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita panjatkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita pergi menjadi saksi bagi Tuhan supaya banyak orang mendengar tentang Injil dan mereka diselamatkan. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.